narasumber pemateri yang kedua yaitu Bapak Ustadz Muhammad Jazir ASP. Beliau adalah pembina YDSF dan juga tentu yang tidak asing bagi kita semua sebagai Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Beliau akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan konsep wakaf yang memiliki sifat progresif, bagaimana best practice agar kemudian masjid sebagai pusat peradaban Islam baik dari sisi ibadah, sosial, dan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Jazir ASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Nuh, Ketua Pembina YDSF dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia. Yang saya hormati moderator Ibu Dr. Tika, Bapak Syakib, Pak Johari, Bapak Abdurrahman, semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Nuh. Ini nama dua nabi ya, Nabi Muhammad dan Nabi Nuh. Ya, luar biasa harapan dan doa kedua orang tuanya memberi nama dua nabi. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kedua orang tua beliau terkabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan kita yang paling menentukan adalah kehidupan di dunia ini. Maka siapa yang bisa mengakhiri episode kehidupan dunia ini dengan akhir yang baik, husnul khotimah, maka dia akan selama-lamanya dalam kebaikan. Bagaimana kita meraih husnul khotimah? Untuk meraih husnul khotimah ada satu amal yang spesifik, yaitu wakaf. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat 92 dari surah Ali Imran, ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan, puncak kebaikan, puncak kesolehan, yaitu albir. Maka ada yang lain menjelaskan albirru manitaqo, ya. Albir itu esensi dari takwa, itu albir. Orang berangkat haji, kalau diterima hajinya disebut mabrur. Jadi albir itu puncak kebaikan. Siapa yang bisa meraih puncak kebaikan itu? Yaitu orang yang bisa menginfakkan apa yang dia sukai. Itulah puncak takwa. Maka ketika ayat ini dibaca, sahabat yang cerdas namanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab langsung menghadap Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah,
Di antara harta-hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kurmaku di Khaybar. 70.000 pohon di kebun itu. Itu harta yang paling aku cintai, maka aku serahkan kepada Allah. Rasulullah mengatakan, "Kif, tahanlah, berikanlah hasilnya." Maka muncullah syariat wakaf dari ayat itu. Jadi kebunnya itu tidak boleh hilang, dipertahankan kekekalannya. Tetapi manfaat dari kebun itulah untuk memberikan kebaikan. Diikuti kemudian oleh sahabat Abu Thalhah. Beliau yang memiliki lahan kebun kurma ajwa terbaik yang dikenal dengan kebun Buraiha yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Abu Thalhah mengatakan, "Ya Rasulullah, Buraiha ini kebun kurma, semua aku serahkan kepada Allah." Nabi mengatakan, "Uruslah, berikanlah apa yang dihasilkan." Maka nanti dalam wakaf ada yang disebut wakaf khairi. Jadi harta wakaf itu diserahkan kepada institusi, hasilnya untuk kepentingan rakyat. Ada wakaf ahli, harta itu tetap dikelola oleh keluarga wakif, tetapi hasilnya untuk kepentingan rakyat. Itu namanya wakaf ahli. Dan ahli yang mengelola tetap mendapatkan hak-hak sebagai upah dari pengelolaan itu. Itu namanya wakaf ahli. Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Raumata, di mana di Madinah ketika musim panas kekurangan air. Sumur Raumata ini tidak pernah kering, maka dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan 90.000 dinar emas. Kalau di kurs hari ini ya sekitar 16 miliar. Dibeli, diserahkan kepada Rasulullah. Maka ketika 3 sahabat ini telah melaksanakan wakaf, Rasulullah mengatakan, Allah telah menurunkan ayat untukmu. Artinya apa? Ayat yang diturunkan oleh Allah itu sebab sahabat ini melaksanakan wakaf. Karena wakaf itulah Allah menurunkan ayat bagi para wakif, yaitu akhir dari surah Al-Fajr yang kita semuanya sangat hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Kalian nanti akan dipanggil dengan seruan ini ketika ajal telah datang kepada kalian. Jadi kalau selama hidup kita belum pernah berwakaf, ketika ajal datang, yang membaca ayat ini mutin yang mengantar jenazah. Jadi setelah disampaikan mahasinul jenazah, jenazah ini baik atau buruk gitu, baik gitu ya, maka mutin akan mengakhiri setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, melepas jenazah ke kubur. Biasanya mutin membaca Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya mutin yang baca. Tetapi kalau orang pernah wakaf, Allah sendiri yang akan memanggil ruh orang yang pernah berwakaf karena Allah dengan seruan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau kita pernah wakaf dengan ikhlas karena Allah seberapapun, maka ajal kita akan ditutup dengan panggilan Allah. Inilah husnul khotimah. Ini fadilah dari amal wakaf. Tidak ada pada amal yang lain, hanya pada wakaf. Karena apa? Institusi keuangan wakaf dalam Islam itulah sumber dapat tumbuhnya peradaban Islam. Kalau zakat itu hanya untuk menangani yang kecil-kecil, karena hanya kecil, 2,5% saja dari harta umat, sangat kecil. Tidak bisa zakat membangun peradaban, itu tidak bisa, tidak akan mampu, karena nilainya sangat kecil. Dan zakat itu lebih banyak akan habis dalam satu haul. Misalnya zakat dan infak yang diimpun oleh JDSF ini setiap tahun akan habis. Tetapi kalau wakaf tidak akan pernah habis, akan berkembang dan tumbuh terus, dan akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Oleh karena itu peradaban Islam itu tumbuh dari wakaf. Rasulullah tidak pernah membangun dan merawat masjid dengan infak. Dan sampai hari ini sunnah itu ditegakkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, badan wakafnya sangat kuat. Terakhir proyeknya adalah Zamzam Tower. Zamzam Tower itu adalah harta wakaf dari badan wakafnya Masjidil Haram. Bangunan 85 lantai. Semua perhotelan yang mewah, pertokoan, semuanya ini adalah milik badan wakaf Masjidil Haram. Tanahnya sama bangunannya. Demikian juga kalau kita ke Masjid Nabawi, ada At-Thaibah, ada Al-Mu'adzin, ada Darussalam. Ya, itu tanah-tanah wakaf yang dulu kebun kurma Buraifah, sekarang menjadi perhotelan. Kebunnya dipindah ke tempat lain. Sehingga Masjid Nabawi pun dibangun dengan bagus, dirawat dengan baik tanpa kotak infak. Nah, ya, jadi kalau di Indonesia ini masjidnya jelek aja, kotak infaknya banyak. Karena masjid dibangun dan dikelola dari infak. Tetapi masjid-masjid di masa Nabi dan masa para wali juga begitu. Para wali tidak pernah membangun masjid dengan infak. Wali tidak pernah. Sunan Ampel itu membangun masjid setelah mendapat izin dari Bri Kertobumi ketika menghadap Raden Rahmatullah ini. Diberikan tanah di muara Sungai Lamong, didirikanlah penginapan-penginapan. Baru beliau membangun masjid. Dari penginapan itulah masjid dibiayai dan dibangun, dan dakwah dilakukan dibiayai dari hasil itu. Adipati Pandanaran II, Bupati Semarang ketika ingin menjadi santrinya Sunan Kalijaga, Masjid Kauman Semarang itu ditinggali wakaf 30 hektar sawah yang secara adat disebut bondo masjid. Sampai hari ini masih. Sehingga dari imam, muadzin, khotib semuanya menjadi orang-orang hebat karena diberikan kesejahteraan yang cukup. Dulu ada Kiai Soleh Darat, ya, yang menjadi guru di masjid itu dibiayai dari bondo masjid. Kiai Soleh Darat itu menjadi gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjadi gurunya Haji Ahmad Dahlan, menjadi gurunya Raden Ajeng Kartini. Itu dihidupi dari bondo masjid. Ya. Tidak dari infak masjid, tapi dari bondo masjid yang berupa sawah 30 hektar. Semua masjid zaman para wali punya kekayaan yang disebut bondo masjid.
sehingga masjidnya terawat dengan baik, para pemangku ibadah di masjid itu hidup sejahtera. Demikian juga pesantren besar Gontor itu juga ketika Trimurti Kiai Sahal ya dan kawan-kawan ketika diamanai tanah untuk membangun pesantren, dia bertiga mengatakan tidak mungkin pesantren yang akan berkembang kalau kami masih mikir keluarga. Maka wakifnya memberi wakaf sawah 30 hektar di daerah Mantingan yang sekarang jadi Pondok Putri. Dari situlah 3 kiai ini membesarkan pesantren Gontor dari wakaf produktif. Maka karena keinginan kami mengikuti sunnah Nabi, dari yang kecil sekali Masjid Jogokarian di kampung, ketika tahun 2003 kami lakukan renovasi lantai 1, lantai 2 untuk ibadah, lantai 3 daripada kosong, saya tawarkan siapa mau merawat masjid sepanjang zaman, cukup wakaf 1 kamar waktu itu 41.500.000. Itu lantai atas itu bisa dibuat 13 kamar. 41.500.000 1 kamar, nggak usah beli tanah karena ini di atas masjid. Ternyata dari 11 kamar yang kita operasionalkan sebagai sumber pendapatan masjid, dan semua kamar itu ada nama wakifnya, siapa yang berwakaf itu kita abadikan namanya di situ. Sekarang ini biaya operasional masjid dari bayar listrik, gaji karyawannya Masjid Jogokarian itu sekarang 21 orang dan gajinya UMR plus ya, plus beras, plus biaya sekolah untuk anak-anak mereka, plus jaminan kesehatan. Itu hanya dari 11 kamar saja dikurangi operasional karena tingkat okupansinya sangat tinggi. Jadi kalau mau nginap di sana itu, apalagi liburan atau Ramadan itu 2 tahun sebelumnya harus pesan. Itu setiap bulan masih ada saldo antara 47 sampai 50 juta hanya dari 11 kamar. Itu dikurangi semua biaya operasional masjid. Maka 100% infaknya Masjid Jogokarian itu untuk kesejahteraan rakyat. Mulai dari bantuan modal usaha, perbaikan rumah warga, bantuan beasiswa. Jadi tidak boleh ada warga Jogokarian yang tidak bisa makan karena akan dicukupi dari masjid. Alhamdulillah kami tiap bulan menyediakan 9 ton beras. Dan untuk itu kami dari saldo hotel tadi sudah bisa membeli sawah padi yang untuk memenuhi kebutuhan warga miskin. Ya. Kemudian tidak boleh ada anak putus sekolah atau putus kuliah karena SPP akan dibayar oleh masjid. Dan sekarang ini sekolah-sekolah potong kompas, kalau ada tunggakan murid nagihnya langsung ke masjid. Ya. Dan kalau ada orang sakit yang tidak mampu berobat, selesaikan oleh masjid. Sekarang kita sudah bisa beri dana talangan pembelian rumah bagi warga yang belum punya rumah, ya, tapi punya kemampuan mencicil daripada mereka kredit perumahan, dibelikan dulu oleh masjid. Ya. Nilainya sampai 500 juta ini, Pak. Karena masjid sudah punya aset-aset wakaf yang kita produktifkan. Ini contoh paling sederhana, sehingga disebut oleh peneliti yang ngambil program Dr. S3 di UIN Sunan Kalijaga, Dr. Ahmad Ghazali,
dia menulis disertasi wakaf progresif di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ada 13 disertasi tentang masjid, yang 3 itu semuanya disertasi meneliti dan menganalisis tentang peranan masjid dalam kesejahteraan rakyat. Karena memang tagline-nya Masjid Jogokarian adalah masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Ini masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau wakaf itu dikelola dengan serius. Ya, disebut wakaf tidak hanya produktif, progresif. Karena biasanya wakaf tanah untuk masjid ya hanya untuk masjid. Dan masjid itu membutuhkan biaya perawatan dari infak, dari zakat, ya, asnaf-sabilillah. Tapi Masjid Jogokarian, bangunan masjid itu sendiri bisa tidak hanya merawat bangunannya, tapi juga ikut memberi kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Karena di atas bangunan masjid ada bangunan komersial yang berupa hotel. Nah, ketika ini kita sosialisasikan kepada jamaah, kemudian kami sediakan 1 kotak wakaf dan 1 rekening wakaf dengan edukasi menggapai husnul khotimah dengan wakaf produktif. Kesadaran berwakaf itu ternyata sangat tinggi, Prof. No. Di Jogokarian itu infak setahun 4,5 miliar. Zakat 3,2 miliar, tapi wakaf produktif mencapai 7 miliar 1 tahun. Ya. Itu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, setiap hari orang berniat wakaf. Setelah terhimpun, kita sampaikan kepada jamaah, ini akan kita kelola dana ini supaya produktif dan menjamin kekekalan atau keabadian harta wakaf. Maka sementara kita pilih, kita membeli di hotel di kawasan wisata Kaliurang, namanya Hotel Anugerah Wisata 2. Sekarang ada tulisannya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid Jogokarian, ya, gitu. Dibeli dari wakaf kolektif. Ya. Nah, kenapa hotel kami pilih? Karena harga tanah itu tidak akan pernah turun. Sekiranya hotel itu belum optimal hasilnya, harga tanah itu sendiri sudah menjamin kekekalan dari objek atau harta wakafnya itu. Sehingga sekarang ada beberapa lembaga keuangan yang ingin bekerja sama untuk mengelola wakaf. Dan mulai tahun ini alhamdulillah YDSF sudah mulai juga gerakan wakaf produktif. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari para donatur yang ingin meningkatkan kualitas diri, yang semula infak, sekarang ada peluang husnul khotimah, yaitu apa? Paket wakaf produktif. Jadi YDSF sekarang menjadi nadir wakaf. Salah satu pilot proyek wakaf produktifnya YDSF ini, kita membangun pesantren diklat peternakan. Jadi digerakkan wakaf ternak. Karena kalau kita kembali ke masa kejayaan Kesultanan Islam Mataram zaman Sultan Agung, itu di ibu kota Mataram Islam, Kertopleret, itu penduduknya tahun 1621. Itu penduduknya 13.000. Sapi yang disembelih di Kertopleret itu sehari 80 ekor. Kalau itu sapi reguler, kira-kira 100 kg daging. Berarti konsumsi daging rakyat Mataram waktu itu per kapita per hari 6 ons.
sehingga prajurit Mataram itu gagah-gagah perkasa, sehingga 1628 sudah bisa melawan kompeni VOC di Batavia, menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di sekitar Pulau Jawa, ya, karena keunggulan kualitas hidup. Lah setelah periode berikutnya kita dibodohi oleh Belanda untuk prihatin sehingga konsumsi daging kita sangat kecil sekali. Sekarang ini banyak yang makan daging hanya kalau Idul Adha. Maka pikiran besar YDSF dalam ternak ini apa? Mengembalikan daulat protein bangsa ini melalui gerakan wakaf ternak. Ya. Karena ternak kita ini sangat menguntungkan kalau dikelola dengan baik. Dan potensinya itu ada, tidak hanya wakaf. Kami gerakkan juga namanya takjil kurban dan takjil akikoh. Jadi kalau orang mau kurban, biasanya membayar di bulan Dzulhijjah. Ini kita dorong untuk takjil, membayarnya di bulan Muharram. Pak, saya mau kurban kambing. Ya, kira-kira kalau yang badannya besar, beratnya layak, tanduknya bagus, sekarang ini kira-kira harga 5 jutaan. Maka kalau itu dibayar di bulan Muharram, kita belikan bakalan yang ketika nanti 9 bulan kita pelihara kualitasnya seperti itu, bisa dapat 2, yang satu kita belikan betina, kita kembangkan. Ini namanya takjil kurban. Kalau takjil akikoh, ketika orang baru menikah, kita tanya, mau punya anak berapa? 3 Pak, laki-laki 2, perempuan 1, baik. Kalau gitu, wah, akikohnya kan 5 ekor kambing, bayar sekarang. Kita belikan kambing, kita simpan, kita kembangkan. Nanti kalau sudah saatnya akikoh, diambil untuk keperluan akikoh, tapi yang lain ini memberkahi kehidupan bagi pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dr. Muhammad Nuh yang akan melanjutkan perjalanan ke Jogja. Semoga lancar sampai tujuan. Matur nuwun sangat Prof. Ya, selamat jalan Profesor Muhammad Nuh ke Jogja. Bergantian saya ke Surabaya supaya buminya tidak jomplang, ya kan, yang ke sana ada yang sini, diatur oleh Allah perjalanan. Jadi sebetulnya ya, seluruh syariat Islam itu sumber kesejahteraan. Seluruh syariat Islam. Kita baru bicara ternak ini ya, akikoh, kurban, wakaf ternak. Kurban itu saja, coba bayangkan di Mina, di musim haji, 4 hari, hari Nahar dan 3 hari Tasyrik, domba yang disembelih di Mina itu mencapai 2.900.000 ekor, dombanya saja. Itu 100% diimpor dari New Zealand. Artinya apa? Kita yang punya ibadah kurban, yang sejahtera orang New Zealand. Belanja jamaah haji kita di Saudi Arabia dalam 4 bulan musim haji, Syawal, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Muharram, sejak pemberangkatan sampai pemulangan, menurut data IDB tahun 2017, itu belanja jamaah haji itu yang termonitor oleh IDB itu mencapai 950 triliun rupiah kalau di rupiah. Siapa yang menikmati? 40% uang haji itu untuk biaya penerbangan. Artinya 40% dari dana haji kita dinikmati oleh 2 perusahaan pesawat besar, yaitu Boeing dan Airbus. Belum lagi umroh. Jadi mereka bisa menciptakan pesawat-pesawat baru, riset-riset yang sangat modern untuk menciptakan transportasi yang massal
dan cepat, itu didanai dari haji. Kalau nggak ada haji, berat sekali. Karena traffic, kepadatan lalu lintas udara sekarang ini terpusat di Timur Tengah. Umroh haji itu sekarang sudah menjadi jalur penerbangan paling padat di dunia. Baru haji saja sudah 40% dari 950 triliun untuk tiket pesawat. Yang menarik ya, 15% belanja jamaah haji itu dihabiskan untuk beli oleh-oleh. 15% dari peci, sorban, jubah, tasbih, sampai boneka onta yang bisa nyanyi marhaba, itu buatan Cina. Jadi jamaah haji kita itu tidak soleh secara ekonomi. Mungkin juga sedikit yang mabrur karena itu memperkaya Cina gitu ya. Jadi artinya Cina non muslim itu bisa kaya menikmati hasil penjualan oleh-oleh haji yang paling besar. Ya. Ini luar biasa, sumber-sumber kekayaan itu dari syariat agama. Belum lagi industri halal, wisata halal. Masya Allah, ini sumber ekonomi yang nanti diperebutkan orang, itu semuanya dari syariat agama. Maka dulu para pendiri dan perancang negara kita waktu menyiapkan di atas dasar apa negara kita diri ke 78 anggota Dopori Cucubeco Sake, itu 19 orang kiai ulama, 19 orang. Insinyurnya hanya satu, ekonomnya hanya satu, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ahli hukumnya 4. Sebagian besar adalah perwakilan pangreh, praja, dan utusan golongan. Maka didominasi perumusan itu para ulama. Maka dalam hal kekayaan negara, itu konsep wakaf yang masuk, yaitu pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dari harta yang dirampas rakyat dari penjajah, ya, dikuasai oleh negara, diwakafkan oleh rakyat, nazirnya adalah negara. Jadi negara itu menjadi nadir, pengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi Indonesia yang dirampas melalui revolusi rakyat ini diserahkan, dikuasai oleh negara. Wakaf alaihnya siapa? Sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi itu konsep wakaf itu dalam konstitusi kita. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Negara sebagai nadir, manfaatnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, karena konsep ini sudah ada di tahun 1726 ketika Kerajaan Mataram oleh Amangkurat IV dan Pakubono I disepakati diwakafkan. Semua bumi Mataram adalah bumi wakaf. Nadirnya adalah Raden Mas Kruwet yang menjadi Pakubono 2. Yang menarik di situ ada istilah takmir. Takmirnya adalah VOC. Disuruh memakmurkan bumi Indonesia dengan bumi Mataram dengan perdagangan dan tidak boleh campur tangan dalam kuasa pemerintahan. Itu ada di Rijksarchief Belanda tanggal 26 Maret 1726. Maka kemarin sempat viral ketika Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak mau melepas tanah kesultanan untuk proyek jalan tol. Kenapa? Tidak boleh. Tanah Mataram itu tanah wakaf, tidak boleh dijual gitu loh. Jadi kesultanan yang punya tanah tidak boleh menjual tanah wakaf itu. Makanya hanya boleh disewa, tidak boleh dijual. Kalau orang yang nggak paham aturan ini, dianggap ini sultan tidak nasionalis, ini keperluan negara, katanya investasi. Tidak boleh, tanah wakaf tidak boleh dijual.
Maka tanah-tanah Kasultanan atau Sultanat Bron ya itu tetap milik Kasultanan, tidak boleh dijual belikan. Itu sudah ada wewaler pepatih dalem sejak zaman Sultan Agung, sudah menjadi konstitusi. Semangat itulah yang menjiwai ketika Republik kita berdiri, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik rakyat yang diambil alih dari penjajah melalui sebuah revolusi, diwakafkan. Nadirnya adalah negara, tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka ketika syariat tidak mengiringi dasar pemikiran ini, bumi air ini dijual kepada asing, maka negara yang kaya raya ini rakyatnya miskin, ya gitu. Sebagai penutup, ini data, catatan data penting. Tahun 2004, ketika itu saya diundang oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama. Waktu itu direkturnya Pak Sumurlan Harahap namanya. Kementerian Agama menyampaikan bahwa tanah wakaf di Indonesia itu yang sudah bersertifikat luasnya mencapai 5,6 miliar meter persegi. Yang paling luas ada di Riau dan Sumatera Utara. Itu artinya luas tanah wakaf di Indonesia itu 7 kali luas negara Singapura, 5 kali luas provinsi DKI Jakarta. Singapura yang luasan tanahnya hanya 1/7 tanah wakaf Indonesia sudah makmur. Tanah wakaf yang di Indonesia 7 kali luas, rakyatnya masih miskin. Kenapa? Dari penelitian Dr. Ahmad Ghazali itu ternyata tanah wakaf Indonesia yang produktif baru 3%. 97% tanah wakaf kita konsumtif, menyerap dana masyarakat karena hanya 3M: masjid, madrasah, pesantren, dan makam. Ya. Nah, merawat masjid menyerap dana masyarakat, memelihara pesantren menyerap dana masyarakat, mengurus makam menyerap dana masyarakat. Maka kalau dirubah pola pikir pengelola zakat, pengelola wakaf ini menjadi produktif, Masya Allah itu 5,6 miliar meter persegi itu pasti sudah bisa memakmurkan rakyat. Tanah-tanah yang untuk masjid yang sekarang ini menyerap dana masyarakat, bahkan mohon maaf, kadang saya secara sarkastis menggambarkan, kalau polanya seperti ini nanti, semakin banyak masjid, semakin tambah orang miskin. Karena pengeluaran rakyat itu ditambah untuk memelihara masjid, itu persoalannya. Ya, jadi semua orang harus menganggarkan uang keluarganya dikurangi untuk partisipasi bayar listrik masjid, ya, beli karpet, merawat kepentingan. Padahal seharusnya itu sudah bisa dicukupi dari bangunan masjid sendiri kalau itu produktif. Ya. Ini sudah kita buktikan dengan wakaf yang disebut oleh Ahmad Ghazali itu wakaf progresif. Ternyata bisa dari bangunan masjid yang hanya 1.478 meter, kita bisa memiliki saldo per bulan ya lebih dari 40 juta. Nah, itu bisa menambah kesejahteraan rakyat. Jadi masjid malah bisa membantu masyarakat, ditambah infak masyarakat sendiri, tidak menyerap uang masyarakat untuk mengurus bangunan. Mudah-mudahan pengalaman praktis dan sederhana ini bisa menginspirasi kita semuanya. Yang pertama, marilah kita ambil jalur meraih istiqomah, meraih husnul khotimah dengan berwakaf tanpa memikirkan besarannya. Pokoknya kita wakaf diniatkan ikhlas karena Allah, berapapun kita mampu, serahkan kepada lembaga yang bisa mengelola dengan baik,
insya Allah seperti YDSF ini. Ya, kalau di Jogokarian itu ada orang yang wakaf sehari Rp1.000, berarti setahun dia wakaf 365.000 gitu. Kalau itu ada 2.000 jamaah sudah lumayan gitu, sehingga nanti masjid punya modal untuk membangun usaha yang produktif. Ya. Jadi raih husnul khotimah dengan wakaf. Yang kedua, marilah kita coba optimalisasi aset-aset wakaf yang ada di tangan umat sehingga bisa memberi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Demikian, mohon maaf kalau ada khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.